Kemudian tempatnya niat itu di dalam hati. Waktunya adalah awal ibadah. Ini ada pengecualian. Jadi waktu untuk niat itu pada umumnya memang di awal ibadah. Pengecualiannya adalah zakat. Zakat itu boleh niatnya dilakukan sebelum beras diterima oleh fakir miskin. Kita masih menyisihkan beras untuk dibawa amil zakat, masih menyisihkan beras itu sambil niat nggak masalah. Nah, meskipun sebenarnya nanti baru dikatakan zakat itu kalau sudah ada di tangan fakir miskin, tapi kan itu sulit. Makanya boleh niatnya itu di awal. Contoh lain adalah puasa. Sebenarnya puasa itu dimulai sejak terbitnya fajar shodiq, yaitu sejak mulai sholat subuh. Cuma kan kita sulit untuk tepat untuk melihat waktu subuh itu sulit. Makanya niatnya itu justru malah diwajibkan sebelum fajarnya subuh. Nah itu. Jadi tidak di awal ibadah puasanya tapi malah sebelum puasa. Karena memang sulit untuk menemukan awal itu fajar awal itu. Nah, itu pengecualiannya. Terus syaratnya orang yang niat itu harus orang Islam. Nanti ada pengecualian. Pengecualiannya adalah suami yang kafir untuk menzakati istrinya yang muslim. Jadi istrinya Islam, waktu lebaran mau zakat, lah itu yang menzakati kan suami. Padahal suaminya orang orang kafir. Nah itu boleh. Kemudian tamyiz. Jadi orang niat itu tidak harus balik, tapi cukup tamyiz. Tamyiz itu orang yang sudah pandai meskipun belum balik. Pandai yang dimaksud adalah pandai sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa buang air, membersihkan sendiri. Nah itu. Kemudian yang ketiga, faham dengan apa yang dilakukan. Jadi kalau niat tapi nggak paham mau apa dia, umpama contohnya niat sholat tapi nggak paham dengan sholatnya, yaitu nggak sah. Mau niat sujud syukur tapi nggak paham caranya sujud syukur, nah itu nggak sah. Nah, ini yang sering. Jadi kadang kita melihat pemain sepak bola selebrasi langsung sujud syukur. Lah itu kalau nggak diawali takbiratul ihram, tidak dalam kondisi suci, ya nggak sah. Nah itu, jadi niat sujud syukur tapi tidak tahu caranya. Jadi makanya syaratnya niat itu harus paham dengan apa yang dilakukan. Baik, syarat selanjutnya nomor 4, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan isi niatnya. Lah lucu kan, niatnya sujud syukur, tapi ternyata yang dilakukan sholat. Nah itu, berarti melakukan hal yang bertentangan dengan isi niat. Niatnya sholat, ternyata di dalam sholat melakukan kentut. Nah itu kan kentut itu sesuatu yang bertentangan dengan isi niat. Isi niatnya ya sholat. Nah, sholat kok kentut. Nah itu. Terus caranya niat itu berbeda-beda sesuai ibadah yang dilakukan. Ini saya kasih contoh dalam bab sholat. Kalau dalam sholat itu caranya cukup menyebutkan kata usolli fardul maghribi, umpama sholat maghrib. Usolli ini sebagai ekspresi dari qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu tujuan melakukan tindakan, tujuannya ya usolli, aku sholat. Kemudian fardi itu untuk fardiyahnya. Nah ini juga penting karena kalau nanti nggak ada fardinya langsung usolil maghriba, jangan-jangan nanti sholat qobliyah atau ba'diyah. Yang itu hukumnya nggak fardu tapi sunnah. Terus maghrib ini adalah takyin. Takyin itu penentuan. Jadi sholat fardunya yang dilakukan apa? Maghrib. Nanti kalau isya ya usoli fardul isya'i. Jadi itu takyinnya. Untuk masalah arba'a roka'atin, salasa roka'atin, roka'ata ini itu nggak perlu disebutkan, itu sudah maklum. Kalau maghrib ya salasa roka'atin. Jadi intinya dalam niat sholat ya hanya 3 ini. Usolli, lafat fardo, dan lafat maghribi. Itu sudah mewakili qasdul fi'li, fardiyah, dan takyin. Contoh yang kedua, nawaitu shauma ghadin, ini niat puasa ini, an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Sebelum lebih lanjut saya terangkan dulu ramadhani. Jadi ramadhani itu harus dikasroh karena diidhofahkan kepada hadhihi sanati. Itu kalau diterjemah Indonesia Ramadannya tahun ini. Jadi bukan Ramadannya tahun kemarin atau tahun besok. Jadi itu diidhofahkan. Baik, saya teruskan. Dalam nawaitu shauma ghadin ini, qasdul fi'linya adalah shauma ghadin.
qasdul fi'li, tujuan tindakannya adalah puasa besok. Jadi lafadz nawa itu ini tidak wajib. Tidak wajib. Seperti sholat tadi, usoli fardul maghribi umpama dikasih nawa itu ya monggo, tapi itu tidak wajib. Nawa itu usoli fardul maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblah. Bahasa mustaqbilal kiblah itu hanya sunnah, nggak wajib. Yang namanya sholat ya harus menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati. Adaan makmuman. An adai fardi. Lah fardi ini wajib karena statusnya puasa besok ini adalah fardu, fardiyahnya. Takyinnya adalah pada Ramadhani hadisanati. Ramadannya tahun ini. Lah itu takyin, penentuannya. Jadi bukan puasa fardu yang Ramadan kemarin. Kalau statusnya puasa fardu yang Ramadan kemarin berarti kita qadha. Nah ini pentingnya di sini. Jadi dalam satu tindakan sholat fardu, ibadah fardu itu ada qasdu fi'li, ada fardiyah dan ada takyin. Baik, itu salah satu cara saja. Untuk yang lain tinggal mengkiaskan. Ada pengecualian dari beberapa kaidah yang mengikuti al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama adalah niat ingin membatalkan puasa di siang hari, maka itu tidak batal. Beda dengan sholat. Kalau sholat, niat ingin membatalkan sholat, saat itu langsung batal sholatnya. Sama seperti murtad. Orang kok niat ingin murtad, itu saat itu juga langsung murtad. Padahal belum murtad, masih ingin. Nah, pengecualiannya ini pada puasa. Kalau puasa siang-siang hari, niat ingin membatalkan puasa, itu tidak batal puasanya. Nah, ini pengecualian dari al-umuru bimaqasidiyah. Jadi meskipun sudah niat membatalkan, statusnya belum batal. Jadi nggak sesuai kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Yang kedua adalah niat mentalak. Jadi masih niat saja, mentalaknya tidak jatuh. Selama tidak diungkapkan via ucapan atau tulisan dan sebagainya. Kalau orang bisu ya pakai tulisan, kalau orang nggak bisu ya pakai ucapan. Nah itu kalau hanya niat nggak boleh, ada unsur dengan orang lain. Kemudian nomor 3, saat wudhu lupa membasuh sedikit bagian wajah, namun kemudian bagian itu tidak sengaja terkena basuhan kedua atau ketiga, yakni basuhan sunnah, maka hukumnya sah. Nah ini, jadi silakan dipahami. Terus nomor 4, orang sholat lupa tidak sujud kedua, karena setelah sujud pertama ia langsung sengaja duduk istirahat. Duduk istirahat yang statusnya sunnah itu loh, untuk persiapan berdiri. Jika saat duduk istirahat itu ia ingat belum sujud kedua, maka status duduk itu bisa menggantikan duduk antara dua sujud, meski tadi niatnya untuk duduk istirahat. Coba diangan-angan, dipahami. Yang kelima, niat berzina atau mencuri dengan niat mencari nafkah, maka hukumnya tetap haram. Jadi tidak bisa disesuaikan dengan kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Saya mencuri niatnya mencari nafkah. Itu kan sesuatu kan tergantung niatnya. Al-umuru bimaqasidiyah. Tidak begitu. Jadi hukumnya tetap haram. Baik, demikian keterangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.